warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingganya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di subuh yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam tak lupa pula kita doakan semoga selalu tercurah untuk arwah junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolres Tanah Datar beserta rombongan ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Sukitara atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Turun beserta dengan perangkat, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Istiqlal Jorong Sitakua, dan seterusnya yang kami banggakan adik-adik kami mahasiswa KKN dari UNB yang berada di Jorong Sitakua. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan pada hari yang lalu bahwasanya subuh ini kita melaksanakan subuh berjamaah, yang mana dalam kesempatan subuh berjamaah ini ada sesuatu yang istimewa, yakni kita kehadiran bapak-bapak itu dari kepolisian Resor Tanah Datar, yang biasanya Bapak dan Ibu ini selalu dihadiri oleh Bapak Kapolres langsung. Cuman tadi karena ada beberapa hal sehingganya Bapak Kapolres tidak bisa untuk ikut langsung membersamai Bapak-bapak dari Polres Tanah Datar, namun diwakili oleh yang ditunjuk beserta dengan seluruh rombongan yang hadir. Pertama, izinkan pula kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kami Bapak selaku Kepala Jorong di Sitakua. Terima kasih kami atas kehadiran Bapak-bapak dalam rangka gerakan subuh berjamaah di Masjid Istiqlal Jorong Sitakua ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak-bapak dengan meramaikan masjid ini, insya Allah mudah-mudahan akan memotivasi masyarakat kami khususnya di Jorong Sitakua untuk lebih aktif lagi, untuk lebih bersemangat lagi bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan tentunya selaku rumah kami mengucapkan juga mohon maaf jika dalam pelayanan ataupun di dalam kehadiran Bapak-bapak di masjid kami mungkin kok datang kurang tersapu ataupun kurang tersusun. Tentunya kami mewakili Jorong Sitakua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membawa acara kita pada subuh hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Nagari Turun kepada Bapak Elmas Tafri. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar beserta rombongan atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sungai Tarap atau yang mewakili, seterusnya yang sama-sama kita hormati Kepala Jorong Sitakua yang berhadir juga pada subuh hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Nenek Mama, Alim Ulama, Cadek Pantai, Pulau Gandung, beserta pemuda dan pemudi Jorong Sitakua, dan teristimewa pada anak-anak kita, adik-adik kita, mahasiswa KKN UNP
tahun 2025 yang melaksanakan kegiatan KKN 1 bulan penuh di Nagari Gurun, khususnya di Jorong Sitakuan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Istiqlal yang sama-sama kita cintai ini. Seterusnya selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan 2 pusaka kepada kita semua selaku umat Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita senantiasa selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan. Semoga kita semua diberikan keselamatan baik di dunia dan maupun di akhirat kelak. Baiklah Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, terutama sekali kami dari pemerintahan Nagari Gurun mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres beserta rombongan atau yang mewakili, yang mana telah hadir bersama-sama kita jemaah sholat subuh di Jorong Sitakuan dalam rangka kegiatan rutin ataupun agenda yang telah dicanangkan oleh Bapak Kapolres kita, yaitu gerakan subuh berjamaah, yang mana kegiatan ini Pak dan Ibu dan juga Bapak dari kepolisian, Kapolres, kami mengucapkan alhamdulillah terima kasih banyak atas telah hadir bersama-sama kami di Masjid Istiqlal ini. Dan ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa menurut kami pemerintahan Nagari Gurun, yang mana mungkin selama ini Bapak dan Ibu mungkin kita agak bakat orang mencari Pak polisi kok agak takut gitu kan. Tapi dengan kehadiran beliau bersama masyarakat, kita mengharapkan bagi seluruh masyarakat kita, terkhusus Jorong Sitakuan, ternyata bapak-bapak kita di kepolisian itu sangat bermasyarakat, sangat berbaur dengan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan juga di Nagari Gurun, terkhususnya di Jorong Sitakuan. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, tidak ada yang perlu kita takutkan selagi kita berjalan di jalan yang benar, selagi kita berpegang teguh kepada iman dan takwa. Insyaallah bapak-bapak kita dari kepolisian tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan ini adalah satu nilai plus bagi kami pemerintahan Nagari Gurun, bahwasanya bapak-bapak kita dari kepolisian itu selalu hadir bersama-sama kita, bukan hanya di lapangan, bukan hanya di tempat-tempat keramaian, tapi juga hadir bersama-sama kita dalam rangka kegiatan gerakan subuh berjamaah. Dan juga Bapak Kapolres atau yang mewakili kami juga dari pemerintahan Nagari, Pak, juga telah membuat program yang namanya Posbakum, Pusat Pelayanan Hukum, yang mana kami pemerintahan Nagari memfasilitasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat kita yang mempunyai permasalahan-permasalahan ringan yang masih bisa kita selesaikan di tingkat Jorong maupun tingkat Nagari, yang mana kita tidak mau juga setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kami itu langsung kepada pihak kepolisian, tapi kami ikut serta melayani untuk pintu pertama, bagaimana bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat kami. Dan kami menginginkan sebelum menuju jalur hukum dan juga kepada pihak kepolisian, kami terlebih dahulu juga melakukan pelayanan mediasi dari segala permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat kami. Dan itu mungkin adalah program utama juga bagi kami dari pemerintahan Nagari Gurun, sehingganya seluruh permasalahan yang ada di tengah masyarakat kami ikut hadir untuk menyelesaikan, yang bakat orang Bapak dan Ibu bajajang naik batakut turun. Dan itu adalah komitmen kami bagaimana bisa bantu dan melayani setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kami.
Bapak kita dari kepolisian Resor Kabupaten Tanah Datar yang telah hadir bersama-sama kami di Masjid Istiqlal ini, dan juga Bapak dari pihak kepolisian, Pak Kapolres. Kami berharap program ini tetap berlanjut di nagari kami, dan bukan hanya di Jorong Sitako ini Pak, kami ada sampai Jorong dan mempunyai 5 masjid yang ada di nagari. Dan ini kami sangat mendukung sekali dengan program-program ini. Kami siap memfasilitasi bapak-bapak dari kepolisian untuk melaksanakan kegiatan gerakan subuh berjamaah ini, karena ini juga termasuk program kami Pak, menjadikan nagari Gurun nagari yang beriman, nagari yang memang mempunyai iman dan takwa yang tinggi, sehingga kami menginginkan dengan iman dan takwa ini Bapak dan Ibu, insya Allah nagari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagari kita dilindungi dari mara bahaya bencana yang suatu saat mengintai kita di nagari Gurunko. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Tanah Datar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kamal. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali tentu dari dosa-dosa yang kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat Allah, alhamdulillah sampai subuh ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang langsung maupun tidak langsung bisa kita rasakan Bapak dan Ibu. Yang utama tentu adalah nikmat dan rahmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pagi ini kita selesai melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian berbagai nikmat yang lain yang langsung kita rasakan Bapak Ibu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang sepatutnya harus kita terus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Nagari Gurun beserta seluruh perangkat. Kita hormati Bapak Jorong Sitakut. Kemudian yang kami hormati angku-angku dini imamah, alim ulama, beserta budo kandung, serta jamaah sekalian, terkhusus juga yang kami hormati adik-adik atau anak-anak kami dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan di Negari Gurun, khususnya di Jorong Sitako ini, serta Bapak Ibu sekalian. Permohonan maaf beliau karena tidak bisa hadir langsung dalam kegiatan gerakan subuh berjamaah puasa Natal ini, karena pagi ini beliau ada kegiatan di provinsi, sehingga beliau tadi sekitar jam 4 karena kegiatan olahraga di Kebuduran, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita pada pagi subuh kali ini. Insya Allah mungkin Pak Wali ke depan kita akan jadwalkan kembali seperti yang Pak Wali sampaikan tadi, bahwa di Negari Gurun ini ada 5 masjid, karena target dari Bapak Kapolres selama kepemimpinan beliau di sini, yang informasi seluruh Kabupaten Tanah Datar ini ada sekitar 400-an masjid. Insya Allah akan beliau datangi dan akan beliau kunjungi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, dalam rangka menyampaikan dakwah keimanan dan ketakwaan.
dari Bapak Kapolda Sumbar dan Bapak Kapolres Datar tentang kegiatan gerakan subuh berjamaah ini. Kami rutin tiap hari, tiap subuh Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya tidak lain, yang pertama tentu dalam rangka meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan salat fardu, khususnya bagi laki-laki kita utamakan untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama dalam rangka memperbaiki diri kami muslimat untuk selalu taat dan meningkatkan keimanan dengan selalu melaksanakan salat secara berjamaah di masjid atau surau atau musalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami yang pertama tentu menyampaikan beberapa ayat-ayat atau firman Allah yang tujuannya tentu dalam rangka mengingatkan kita kembali apa yang harus kita laksanakan, kewajiban-kewajiban apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qulu fis silmi kafwah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, mungkin Bapak dan Ibu, ampun ini Mama udah sering mendengarkan ayat ini. Ayat pertama tentu kita ingatkan kembali bahwa tentu kita selaku orang yang beriman harus betul-betul menjadi orang-orang yang beriman, yang menjadi orang-orang Islam yang kafah. Masuk secara Islam secara keseluruhan, jangan ikuti kata-kata setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Bapak Ibu, mungkin sedikit penyampaian di sini bahwa maksudnya adalah mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah betul-betul menjadi Islam yang sabana-bana Islam? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan betul-betul menjadi Islam secara keseluruhan, melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Jangan hanya Bapak Ibu kebak kecil orang kini, jangan hanya sebatas orang gaya awak Islam. Islam itu hanya sebatas Islam di KTP contohnya. Kalau ditanya di orang lain Islam lain. Tapi apa hal yang harus awak laksanakan, apa-apa yang harus awak tinggalkan, apa-apa yang harus kita tingkatkan, kata oleh Allah adalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, itu kita ingatkan kembali. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan terus meningkatkan seluruh ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu. Contoh misalnya ada keluarga, kalau kita mungkin yang hadir kini mungkin Bapak Ibu lah taat, tapi bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab kita mengingatkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami kita bagi ibu-ibu, istri-istri kita bagi bapak-bapak, anak-anak kita, kemenakan kita, kerabat kita di sekeliling kita. Apalah tugas kita telah mengingatkan, jangan kita biarkan Bapak Ibu. Jangan hanya kita yang taat, selanjutnya yang keluarga, kerabat kita diamkan saja Bapak Ibu. Kalau bahasa Bapak Kapolres, kami menyampaikan Bapak Ibu harus satu kaset di beliau. Harus satu kaset di beliau. Kita ingatkan masyarakat kita, yang kita saja yang taat. Bagaimana dengan keluarga kita? Allah kita ajak,
Allah itu ingatkan, karena kalau kata Bapak Kapolres, kalau zaman kini Bapak dan Ibu natalo di himbauan-himbauan yang menipu saja Bapak Ibu. Kalau kami makanya mungkin menyampaikan yo para lumik sebenarnya. Karena bagi kita yang dalam masa itu mungkin lacok mendengar ceramah, mendengar diingatkan oleh para ustazah kita mungkin. Tapi bagaimana dengan yang di rumah? Contoh yang kini mungkin masih salat di rumah, alhamdulillah kalau ini masih salat, atau yang mungkin masih lalu. Iya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan mereka itu? Apakah kita biarkan? Sedangkan perintah Allah itu menjadi Islam harus yang betul, Islam yang kafah. Lalai saja dianggap oleh Allah itu merugi. Apalagi tidak melaksanakan perintah Allah, khususnya salat. Apalagi salat subuh, Bapak Ibu. Yang pahalunya, yang kapasitas kualitasnya sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sering sama-sama menyampaikan, mulai dari kita berniat dari masjid, berniat dari rumah tadi sampai ke masjid. Satu langkah kita bernilai ibadah, satu langkah kita kaki kanan kita menambahkan satu pahala, satu langkah kaki kita ke kiri kita menghapuskan dosa. Udah singgah dulu, belok ke kiri, belok ke kanan, ajak seperti yang kami sampaikan tadi, tetangga-tetangga gitu, khususnya mungkin anak-anak keluarga kita yang ada di rumah dulu. Alah selesai di rumah, ajak tetangga-tetangga kita, yo Pak, Bu, ke masjid. Kita meramaikan masjid, memakmurkan masjid, melaksanakan salat jamaah dan kegiatan-kegiatan lain di masjid. Itu aja Bapak Ibu. Mulai dan isinya Bapak Ibu. Selanjutnya kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya mungkin kita seperti kini mendengarkan kegiatan-kegiatan yang lain, himbauan-himbauan yang lain, ajakan-ajakan lain, atau mungkin kegiatan lain yang tidak ada kegiatan secara terkhusus. Mungkin kita berzikir, mungkin kita membaca Al-Quran sampai waktu suruh. Kemudian tiba waktu suruh, kita laksanakan salat sunat suruh yang pahalunya boleh. Baru pahalu salat sunat suruh nilainya seperti pahala haji dan umrah Bapak Ibu. Kan luar biasa berarti subuh kok. Kalau dapat subuh kok lebih daripada salat Jumat, jamaah salat Jumat. Bisa lebih daripada salat Jumat Bapak Ibu. Karena salat Jumat itu hanya laki-laki saja. Kalau salat subuh kok ada ibu-ibunya, ada perempuannya, ada wanita. Jadi Pak acaranya kita targetkan Pak Wali, Pak Jorong, kita ajak kembali warga-warga gitu untuk kembali meramaikan masjid. Kaitannya dengan ayat kedua yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Mungkin sering Bapak Ibu mendengarkan kalau hari Jumat surat As-Sajdah, jangan sampai seperti disampaikan oleh Allah tadi, kita baru sadar, kita baru yakin, tapi Allah terlambat Bapak Ibu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, untuk itu kembalikan kami ke dunia ya Allah. Itu maksud dari ayat tadi. Insyaallah kami akan melakukan kebajikan dan amal saleh, dan kami yakin inna muqinun. Tapi Allah telah ambil Bapak Ibu.
Itu selagi masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, masih ada waktu kita di dunia kini kok, betul-betul kita manfaatkan kesempatan Bapak Ibu. Mungkin didukung oleh Babinsa, dari perangkat negari, perangkat jorong. Mari kita sama-sama tingkatkan keamanan ketertiban masyarakat dengan minimal menjadi polisi bagi kita sendiri dan kegiatan masyarakat yang lain sampai mungkin mengganggu istirahat. Bagaimana cara mengantisipasinya Bapak Ibu? Sekali lagi jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan anak-anak itu menggunakan knalpot karing atau knalpot brong tadi itu. Jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan anak kemenakan kita terjerumus. Diawali mungkin dengan mengkonsumsi Bapak Ibu. Ia diawali dari mencubu dulu. Mencubu, diagi mungkin gratis dulu pertama dari kawannya. Itu setelah ketagihan membayi lain. Kalau orang tua kita ada pitih untuk membayi. Kalau kita lah ketagihan kok Bapak Ibu, tentu berupaya hal-hal yang tidak kita inginkan lah untuk mencari pitih lah untuk membayi itu. Nah, itu tidak kita inginkan loh. Itu dari awal mari kita waspadai, kita antisipasi keluarga kita. Kalau ada tanda-tanda dimulai, tanda-tandanya kamu memakai, kita ingatkan. Dan adik-adik mahasiswa sering pernah mendengar pergaulan bebas, apakah itu LGBT? Jangan kita biarkan. Nyo ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Jangan ibu-ibu layakin anak-anak kita kini. Contoh misalnya di mana lalu dia tampil kawannya sama-sama laki-laki. Jangan percaya ibu. Jangan percaya langsung percaya saya, Pak. Karena zaman